Oke, sahabat semua, kembali lagi di video kali ini. Kali ini gue mau bahas soal topik yang mungkin lagi hangat-hangatnya ya, jadi perbincangan gitu. Nah, yang yaitu seperti selingkuhan antara mertua dan menantu ya. Di dalam hal ini sebenarnya pertama-tama sih gue lihat ini merupakan salah satu dinamika sosial antara dimana di kehidupan kita ya, di kehidupan sosial kita pasti terjadi suatu hal yang sedemikian rupa gitu ya. Entah apapun itu, entah kejadian seperti apapun kita yang nggak bisa prediksi gitu. Cuman ya kalau gue bilang bagaimana hukumnya, bagaimana sikapnya, gue kira nggak usah kita bahas lagi karena kita pasti sudah bisa bersikap, sudah bisa nentuin mana yang benar, mana yang salah. Dan ini kasus yang kalau gue bilang sih orang awam aja pasti tahu gitu ya. Apa ini hukumnya, bagaimana ini tindakan yang harus diambil, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Cuman yang jadi catatan gue itu adalah ini ada hal yang enggak patut terjadi gitu ya, dimana istilahnya ada serangan balik gitu ya dari pihak mantan suaminya NR, Normarisma ini ke ke mantan istrinya itu si Normarisma itu sendiri gitu ya, si korban katakanlah gitu. Ini menurut gue sih tindakan yang nggak patut, meskipun itu kalau disebut hak warga negara ya it's okay aja gitu kan ya. Kalau disebut itu adalah hak dia, ya artinya eh, pihak korbannya ya ini mantan istrinya itu, yaitu NR atau Normarisma ini jauh lebih berhak gitu, atau jauh lebih berhak dengan keadilannya daripada mantan suaminya sendiri gitu kan ya. Kalau kita ngomongin hak per hak gitu kan. Tapi ini tindakan yang gak patut dilakukan, gue bilang melaporkan dengan pencemaran nama baik, bahkan Bang Denny Sumargo pun malah ikut-ikutan ke bawah gitu kan, yang pada saat itu gue kira sih itu maksudnya adalah menuntut klarifikasi, bener nggak nih? Seperti apa sih kejadian sebetulnya gitu kan ya? Tapi malah ikut-ikut dilaporin juga gitu ya. Meskipun terakhir gue baca berita mudah-mudahan dari pihak kepolisian sudah menyatakan tidak ada pelaporan gitu dari pihak suami gitu, dari pihak mantan suaminya NR ini gitu. Dan ini kalau gue bahkan yang lebih nggak patut lagi, tindakan dari pihak sebelah itu adalah ketika ada seorang dari pihak mantan suaminya itu bilang udah bertobat aja gitu, bertobat aja si NR-nya itu. Ujung-ujungnya bilang surga di telapak kaki ibu dan sebagainya macam gitu kan ya. Dan ada berita yang lainnya bilang entah itu konon itu screenshotan percakapan antara pihak korban dengan ibunya gitu, menyatakan ibunya meminta maaf, ujung-ujungnya surga di telapak kaki ibu lagi. Come on, gue bilang masalah surga di telapak kaki ibu, Tuhan itu nggak bodoh gitu. Artinya iya, surga itu berada di apa berada bersama orang yang nggak patut gitu kan ya. Kita ketahui Nabi Adam aja dulu terusir dari surga karena melanggar melanggar aturan Allah, melanggar aturan Tuhan gitu kan ya. Nah, iya, nggak perlu gue bilangin panjang lebar ya. Lu semua udah bisa nentuin sikapnya lah gimana itu ya. Ya, artinya ini di sini udah bawa-bawa nama agama, penempatannya salah juga gitu. Dan malah bilang-bilangnya bertaubat ke yang pihak korbannya gitu kan. Ini sebenarnya tindakan yang gak patut dicontoh. Artinya sebegitu susahnya gitu mengakui sebuah kesalahan itu, malah menyerang balik dengan ucapan-ucapan agama, menyerang balik dengan istilah taubat, istilah-istilah agama. Come on, di sini gue bilang ini udah mempermainkan agama nih, gue bilang. Oke lah, masalah melaporkan dan segala macam itu ada zaman ini, ada istilah pansos dan segala macam gitu kan ya, ya whatever lah gitu, apapun itu ya. Yang jelas ini tindakan yang gak patut diberikan kepada atas apa yang telah dia lakukan gitu kan ya. Bukannya mengakui kesalahannya, bukannya meminta maaf, malah ini laporkan balik, malah bawa-bawa nama istilah agama taubat segala. Oke, soal taubat
kita fair deh. Kita fair kalau ceweknya udah harus bertobat, ya lu dari pihak mantan suami harus lebih bertobat lagi, gue bilang gitu. Harus lebih bertobat lagi. Kalau masalah tobat, kita semua manusia wajib bertobat setiap hari lah, gue bilang. Karena ya kita semua nggak lepas dari kesalahan gitu kan ya. Tapi ini yang gue nggak habis pikirnya itu adalah udah melakukan suatu perbuatan yang nggak usah gue bahas lagi hukumnya gimana gitu. Ini malah menyerang balik dengan istilah-istilah agama yang penempatannya pun malah seolah-olah, bukan seolah lagi, ini udah dipermainkan ini istilah agama ini gitu loh. Itu yang sebenarnya nggak patut, sangat-sangat nggak patut di bahkan jadiin percontohan gitu. Bukannya mengakui kesalahan, malah bawa-bawa yang malah seolah-olah mutar balikin fakta gitu kan. Ya, menurut gue sih cukup ada berita yang nyatain oke, daripada berzina gitu kan ya. Mertuanya itu bakal dinikahi sama si laki-laki. Udah, gue bilang itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Sehabis itu dilakukan, udah selesai, clear deh semua gitu kan. Jangan ada lagi. Kalaupun nanti ada komentar dari netizen dan lain-lain, ya udah, yang penting dari secara syariatnya, dari secara agamanya, lu udah berusaha gimana cara ngilangin dosa zina itu gitu kan. Dan ini malah memperparah dengan menyerang balik korban gitu. Nah, itu yang gue kurang respectnya gitu ya. Ya, dalam hal ini sih gue berusaha enggak memihak salah satunya, meskipun kita tahu siapa yang benar menurut cerita, menurut penglihatan kita. Cuman yang gue kasih tahu ke lu semua ini adalah bagaimanapun sudut pandang kita itu sangat sempit, nah gitu. Kita nggak bisa ngukur kehidupan seseorang selama 24 jam dan gak akan ada yang tahu kehidupan seseorang selama 24 jam gitu. Jadi mungkin aja apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan realitanya, itu tetap gue memberikan kemungkinan itu, dan kita harus membuka pikiran seperti itu gitu ya. Kita hanya bisa menanggapi apa yang kita lihat, tetapi kita jangan sampai menjadikan apa yang kita tanggapi, apa yang kita pikirkan itu adalah yang paling benar dan yang lainnya salah. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, gue masih bisa ke situ. Hanya kalau ini malah serang-serangan baliknya itu malah pakai istilah agama gitu, penempatannya pun aduh hancur banget nih gue bilang. Ini seolah-olah ini kategorinya ini udah mempermainkan agama. Nah, ini itu yang gue soroti gitu ya. Sampai istilah tobat, surga di telapak kaki ibu segala sebagai macam, ini udah mempermainkan agama ini kalau udah seperti ini gitu. Masalah misalkan suaminya merasa oh karena pencemaran nama baik kok disebarkan di media sosial. Jadi gini loh, gue sih berasumsi begini ya. Ya sekali lagi ini asumsi gue ya. Perbedaan pendapat itu pasti ada dan gue membuka selebar-lebarnya gitu kan ya. Asumsi gue begini, daripada nanti muncul fitnah yang lebih besar, mendingan pihak yang satu ini, si korban ini, cepat-cepat memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Istilahnya ini mengurangi suatu mudorot gitu kalau dalam istilah agama ya. Dan itu diperbolehkan untuk mengurangi suatu mudorot daripada nanti muncul fitnah gitu. Fitnah di sini artinya berita yang nggak benar malah nyalahin si cewek yang sebetulnya mungkin berada dalam posisi terzolimi gitu kan ya. Ya udah, lebih baik dibongkarlah suatu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Meskipun kita tetap membawa kemungkinan ini siapa yang salah siapa yang benar, kita nggak bisa menghakimi begitu saja gitu, karena kita nggak langsung kehidupannya bersama mereka gitu kan. Yang jelas saksinya udah ada banyak sekali, bahkan warga sekitar juga, dan artinya bukan satu atau dua orang saksi, dan buktinya pun kuat gitu kan ya. Bahkan bapaknya korban itu menurut pengakuan si NR ini di podcastnya Bang Denny Sumargo itu menyatakan ya jadi sebenarnya ketika menikah itu hati bapak itu hancur katanya kan gitu ya, karena tahu perilaku si cowoknya ini bagaimana gitu kan. Bahkan kejadian itu eh, terjadi sebelum mereka menikah, artinya sebelum menikah itu sudah mengetahui bagaimana perilaku si pria, tetapi diberikan kesempatan oleh ceweknya ini gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa berubah.
Gue kira sih kalau memang seperti itu kejadiannya, kalau memang seperti itu, alangkah bersyukurnya ini cowok gitu kan, dikasih kesempatan oleh pasangannya untuk berubah, bukannya berubah, malah makin parah gitu kan. Kalau memang seperti itu kejadiannya, maka alangkah alangkah gak bersyukurnya ini cowok gitu kan. Melebih gak bersyukur lagi, lebih gak patut lagi, udah dia yang salah, malah melapor balik pihak korban gitu kan. Itu yang lebih gak patut lagi, gue bilang. Jadi ini merupakan suatu sekali lagi hal yang gak patut dicontoh, tapi mungkin hal-hal seperti ini mudah menyebar gitu kan. Ya, kita harus akui realitanya, hal-hal negatif lebih mudah menyebar daripada hal positif gitu. Itu realita di kita gitu kan ya, realitanya di kehidupan gitu. Dan itu juga yang terjadi saat ini gitu kan. Namun apapun ini perbuatan benar atau salah, kita nggak usah komentarin ini karena kita sudah tahu bagaimana kita bersikap ya. Cuman ya, gue harapin ada win-win solution ya di antara kedua pihak gitu kan. Kedua pihaknya sekarang masing-masing sudah bercerai, si NR-nya sama suami sudah bercerai, bahkan bapaknya NR ini sudah bercerai dengan mamahnya juga, dengan istrinya juga gitu kan setelah perselingkuhan ini. Nah, gue bilang ini udah clear lah gitu ya. Ya ini sementara ini pemecahan suatu masalah daripada hal ini berkelanjutan gitu kan ya. Mungkin ini jalan terbaik yang harus mereka jalani gitu kan ya. Dan gue berempati juga ke pihak korban yaitu NR ya, yang karena setahu gue itu adalah cinta pertamanya gitu kan, kekasih. Jadi dia tuh nggak pernah pacaran. Kalau menurut gue itu sekalinya pacaran ya mendapatkan seperti ini ya. Mohon bersabarlah untuk NR ya, untuk NR ya. Pasti kita menghadapi suatu cobaan. Setiap manusia itu dikasih cobaan yang bermacam-macam gitu kan. Bagaimana Tuhan ngasih cobaan itu ke manusianya sesuai dengan kesanggupannya sendiri gitu kan. Ya, gue berharap semoga NR ini bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi dari sekarang gitu kan ya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk korban, untuk kita semua juga gitu kan ya. Dan ya semoga diberi kesabaran dan ketabahan lah untuk korban dan dalam hal ini NR, dan juga untuk bapaknya semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Itu yang bisa gue bilang. Jadi ini dari pihak korban ini lebih butuh dukungan moral gitu ya. Lebih butuh dukungan moral karena atas apa yang terjadi kepada mereka gitu ya. Atas apa yang udah terjadi kepada mereka. Karena ini suatu hal yang tidak mudah, tetapi harus mereka hadapi. Dan kita selaku netizen gitu kan ya, ataupun netizen yang lain gitu kan ya, ya kita juga jangan terlalu dalam lah ikut campurnya dalam urusan mereka. Biarkan mereka menyelesaikan berdasarkan kesanggupan keluarga mereka sendiri, dan biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan ya untuk pihak sebelahnya, untuk pihak dari mantan suaminya dari RZ itu, udahlah, jangan keluar-keluar lagi, apalagi bawa-bawa masalah agama, istilah-istilah agama gitu kan, entah itu dari mantan suaminya, entah itu dari mertuanya juga gitu kan, yang jadi mungkin jadi kekasihnya segala macam. Udahlah, nggak usah bawa-bawa istilah agama, gue bilang gitu ya. Tuhan itu, sekali gue bilang, Tuhan itu nggak bodoh, nggak mungkin menempatkan sesuatu di bersama orang yang tidak patut, tidak pantas gitu kan ya. Termasuk apalagi surga gitu kan ya. Nabi Adam aja yang seorang nabi gitu kan terusir dari surga karena melanggar aturan. Apalagi kasarnya kita yang wali aja bukan gitu kan ya. Ya udah, terputus segala hukum ketika kita melanggar suatu aturan dari Tuhan gitu kan. Dan artinya kalau ketika ada misalkan istilah-istilah yang mengutamakan suatu orang tua, karena gue juga seorang orang tua ya, artinya itu suatu kepercayaan dari Tuhan gitu kan kepada kita. Kedudukan kita itu sudah dilebihkan dibandingkan dengan anak kita gitu. Itu suatu kepercayaan dari Tuhan, di mana suatu kepercayaan itu harus kita emban sebagai suatu amanah gitu, bukan malah disalahgunakan
gitu. Bagaimana ketika kita dipercaya sebagai suatu pimpinan, ya kita harus amanah. Begitu pula ketika kita jadi orang tua. Allah atau Tuhan sudah meninggikan kedudukannya khusus untuk suatu orang tua, maka tugas orang tua itu adalah menjadi amanah, gitu kan. Menjadi amanah sesuai dengan hukum Tuhan, bukan mentang-mentang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan berlaku seenaknya. Dalam agama manapun gue bilang gak ada yang mengajarkan kayak gitu. Gak ada yang ngajarin ketika kita diberi amanah, ketika kita diberi kepercayaan, kita bisa seenaknya. Gak ada satupun agama yang berkata demikian, gue kira. Jadi ketika kita diberikan suatu kepercayaan dari Tuhan, ditinggikan kedudukannya, maka di situ berarti kita diberikan tuntutan oleh Tuhan dan menjalankan amanah sesuai dengan hukum Tuhan. Gitu. Dalam hal ini, ketika orang tua diberikan amanahnya karena sudah ditinggikan derajatnya melebihi anaknya, dalam apalagi seorang ibu, artinya tugas orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya dengan sebenar-benarnya menurut hukum Tuhan, dan seorang ibu bagaimana caranya dia pantas menjadi surga bagi anak-anaknya. Bagaimana cara memantaskannya? Ada kembali lagi hukum Tuhan yang berlaku. Kalau dalam agama Islam itu dari Al-Quran, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ditambah lagi pendapat ulama dan sebagainya macam, ijtihad segala macam. Jadi bukan karena Tuhan meninggikan suatu derajat seseorang, dia bisa seenaknya gitu kan. Kalau kita masih berpikir demikian, maka jangan salahkan masih banyak pemimpin-pemimpin yang nggak amanah. Sama aja. Orang tua yang menyalahgunakan wewenangnya atas nama Tuhan tidak ada bedanya dengan seorang pemimpin yang tidak amanah menurut gue. Jadi sekali lagi untuk pihak yang sebelah, entah itu mantan suaminya atau ya ibu dari korban, jangan lagi ada istilah-istilah agama yang digunakan. Sebaiknya mengakui kesalahan dengan sebenar-benarnya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Itu lebih pantas daripada saling melaporkan satu sama lain, daripada membawa istilah agama dengan penempatan yang malah salah, yang malah mempermainkan agama itu sendiri. Oke, sekian dari gue kali ini. See you.